Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden dari Anies Baswedan, mengeluarkan pernyataan yang bagi saya sangat kebablasan. Dan kita harus gugat sama-sama pernyataan itu. Bayangkan, dia mengatakan meragukan ke-NU-an siapapun aja yang tidak memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dasarnya apa coba dia mengatakan hal seperti itu? Pantesan Gus Yahya itu sampai marah-marah kepada Caimin khususnya. Karena mungkin dia mengklaim bahwa seluruh warga Nahdliyin itu harus tunduk kepadanya. Harus memilihnya dan lain sebagainya. Ini sikap kebablasan dari anak. Satu kali lagi, sikap ketidaksopanan seorang anak kepada orang tua. Masa iya anak mau mengatur orang tua? Logikanya kan seperti PKB itu adalah partai yang dilahirkan oleh NU. Lalu organisasi yang melahirkannya pengen diatur seenaknya. Itu gak bisa. Ketika pernyataan itu benar-benar diimani oleh Caimin, maka dia telah melukai banyak orang Nahdliyin. Di dalam hal ini, Caimin itu ingin mengomentari Ibu Khofifah karena memilih untuk bergabung mendukung Prabowo Gibran. Lalu dia mengeluarkan pernyataan meragukan ke-NU-an karena yang punya ideologi NU katanya pasti akan memilih dia dan Anies Baswedan. Astagfirullahaladzim. Ente itu benar-benar menjual NU ya. Coba kita baca dulu beritanya, statementnya biar jelas nih, dari CNN. Caimin ragukan ke-NU-an Khofifah karena dukung Prabowo. Kebablasan, ketidaksopanan pernyataan seorang anak kepada orang tua. Satu kali lagi. Calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meragukan ke-NU-an Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa setelah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hanya karena ingin dipilih, dia sampai mengeluarkan pernyataan tidak sopan itu. Anda kira semua warga Nahdliyin ini orang-orang bodoh yang bisa kemudian diatur-atur seenaknya tanpa dasar ideologi yang jelas? Kalau dasar kepentingan PKB itu jelas, tapi kalau dasar kepentingan ideologi NU ini mesti kemudian kita gali, bener nggak? Itu loh, beda lah ya. Harus dibedakan kepentingan PKB dan kepentingan ideologi Nahdlatul Ulama. Oh jelas-jelas loh. Sekarang itu PKB bersama dengan siapa? Ideologinya nyambung atau tidak dengan NU. Jadi jangan mengklaim bahwa PKB itu yang mewakili ideologi Nahdlatul Ulama. Itu catatan keras tuh. Lanjut. Menurut Caimin, setiap orang yang berideologi Nahdlatul Ulama pasti mendukungnya dan Anies Baswedan. Nah, kalimat pasti ini mesti dicoret. Karena ini klaim sepihak. Kalimat pasti di dalam ucapan Muhaimin Iskandar ini mesti dicoret. Mesti dicoret. Karena ini membual namanya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini urusan politik. Kenapa Anda seret ideologi? Mending satu kali lagi dia punya kepentingan politik yang memang selaras dengan kepentingan ideologi Nahdlatul Ulama. Berkali-kali saya terangkan, kenapa? Apa sih alasannya warga-warga NU ini tidak mau memilih Anies Baswedan? Karena di belakangnya ada siapa? Ada ideologi yang itu jelas dilawan oleh Nahdlatul Ulama. Secara garis ideologi berbeda, tujuan politik pun berbeda. Mau bagaimana bisa enak ngopi satu meja? Wong punya tujuan politik berbeda kok. Catat baik-baik gitu ya. Kemudian, orang yang punya ideologi NU pasti istiqomah ke Amin. Saya meragukan ke-NU-annya kalau tidak pilih Amin, ujar Caimin usai pertemuan dengan Astagfirullahaladzim. Caimin bener-bener.
pantas dia seperti apa kepada Gus Dur. Pantas Gus Dur dan keluarganya seperti apa kepada Caimin. Ternyata kalau untuk kepentingan politik dirinya, dia mengeluarkan segala cara. Bahkan klaim seperti ini yang tidak disandarkan pada fakta. Namun, ia menghargai pilihan setiap orang. Caimin mengatakan tiap orang punya hak demokrasi. Sehari sebelumnya, Ketua Umum PKB itu juga sempat mengatakan warga NU yang tak mendukung Amin di Pilpres 2024 kebangetan. Caimin mengatakan dirinya merupakan kader asli NU sehingga merasa patut dipilih oleh keluarga besar NU. Oke, memang betul Caimin itu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tapi pertanyaannya, posisi Caimin itu siapa? Kalau dia capresnya, nggak jadi soal. Saya yakin orang-orang NU juga akan kompak kok. Tapi kalau jadi wapres, apa kewenangan capres ini? Tidak punya kewenangan kalau tidak diberikan kewenangan. Namanya wakil kok. Tidak punya otoritas kalau tidak dikasih otoritas. Dan sampai detik ini kita belum mendengarkan pernyataan dari Anies Baswedan selaku capresnya memberikan kewenangan ABCD kepada Caimin untuk silahkan kerjakan. Nggak ada. Dari ketiga capres ini hanya Ganjar yang memberikan kewenangan kepada Mahfud MD urusan hukumnya. Selain daripada itu belum ada yang memberikan kewenangan kepada cawapres-cawapresnya ini. Termasuk Anies kepada Caimin belum ada. Ketika belum diberikan kewenangan oleh capresnya, maka tidak punya kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan, apa-apaan? Tetap otoritas itu ada di Anies nantinya. Dan di belakang Anies itu siapa? Beberapa kali saya tampilkan ceramah Kang Bahar. Bagaimana kemudian dia? Bener-bener. Bila, kalau, maka betapa keras ancaman yang dilayangkan oleh Kang Bahar kepada Caimin, kepada Anies Baswedan. Bayangkan, Bahar itu menginginkan untuk Anies dan Caimin itu di bawah kendalinya. Kalau jadi presiden. Di bawah kendalinya. Apakah sama tujuan politik warga Nahdliyin dengan mereka-mereka? Beda. Mereka jelas kok, NKRI bersyariah. NU tidak seperti itu. Halo? Satu kali lagi. Pantesan Gus Yahya itu sampai benar-benar mengeluarkan pernyataan keras, menyindir dengan keras kepada Caimin khususnya. Beberapa waktu yang lalu, kita pun di teman-teman Ansor itu berkumpul di Jawa Barat. Konsolidasi internal. Di dalamnya, keras juga kepada Caimin. Sekarang mengklaim seperti apakah mau meragukan KNU-an, Ketua Umum PBNU? Apakah mau meragukan Ketua Gerakan Pemuda Ansor? Jadi kan gak nyambung. Jangan seperti itulah. Pasti, yakin. Kalau tidak pilih, diragukan KNU-annya. Gila. Diragukan dan tidak KNU-an hanya karena urusan kepentingan politik seseorang atau sekelompok partai. Nggak bisa, bos. NU terlalu besar untuk dikecilkan oleh orang yang Islam. Jangan kepanjangan. Mau bagaimanapun beliau senior saya, tetap saya hormati. Tapi untuk urusan pernyataan ini,
Jelas, saya yakin banyak orang NU yang tidak akan terima. Dan ucapannya jelas tidak bisa dikonfirmasi secara benar. Karena tujuannya jelas-jelas politik, bukan ideologis. Satu kali lagi, tujuannya politik, bukan ideologis. Dia nyeret urusan politik ke urusan ideologis. Dia gunakan kalimat ideologis padahal untuk politik. Ini ketidaksopanan seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.